Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Dan pada virtual meeting kita pada kali ini, kita akan membahas terkait message form atau bagaimana cara kita mengisi message form. Materi ini disampaikan untuk siswa-siswi kelas 11 SMK jurusan Akomodasi Perhotelan, dan materi ataupun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah message form. Apa itu message form? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, message form itu kalau secara bahasa artinya adalah lembar pesan. Apa itu lembar pesan? Itu suatu formulir atau lembar yang digunakan oleh seksi telepon operator dalam mencatat setiap pesan yang mereka dengar atau yang disampaikan oleh pihak penelpon. Jadi terkadang seksi telepon operator ini mendapatkan telepon dari eksternal hotel ataupun dari internal hotel. Dari eksternal misalkan orang luar ingin menghubungi salah satu staf yang ada di hotel ataupun ingin menghubungi salah satu tamu yang sedang menginap di hotel. Nah, jika seandainya sasaran yang ingin dihubungi tersebut, baik itu staf maupun tamu yang sedang menginap, tidak sedang di tempat, maka kemudian pihak telepon operator ataupun petugas yang sedang bertugas di seksi telepon operator tersebut menawarkan bantuan, yaitu meminta pihak penelpon untuk meninggalkan pesan. Jika seandainya memang ada hal penting yang ingin segera disampaikan, maka biasanya pihak penelpon akan meninggalkan pesan. Jadi secara singkatnya message form itu adalah lembar pesan. Jadi lembar ataupun formulir yang berisi catatan pihak telepon operator terkait hal-hal yang disampaikan oleh pihak penelpon. Kemudian sebelum kita bahas terkait bagaimana sih cara mengisi message form atau bagaimana cara mengisi formulir ini, maka saya berikan sedikit gambaran bahwa message form ataupun lembar pesan itu memiliki banyak nama. Jadi tidak hanya message form, tapi juga disebut dengan istilah message record seperti ini tulisannya. Juga disebut dengan istilah message slip, dan yang paling umum disebut dengan istilah telepon message ataupun kalau dipanjangkan telepon message form. Jadi semua ini baik itu message form, baik itu message record, baik itu message slip maupun telepon message, ketiga-tiganya ataupun keempat-empatnya memiliki makna yang sama, yaitu lembar pesan. Ingat membacanya message ya, jangan massage. Kalau massage itu pijat. Tapi kalau untuk pesan kita membaca dengan message. Baik, berikutnya akan saya berikan contoh-contoh message form. Nah, sebelum kita nanti akan mencoba mengisinya sendiri, maka ada baiknya untuk melihat contoh-contoh yang saya berikan ini dengan seksama, dengan begitu teliti ya. Jadi kita nanti bisa mengamatinya, kemudian dari mengamati contoh-contoh pesan ini atau lembar pesan ini bisa kita aplikasikan nanti ketika kita diminta untuk mengisi lembar pesan itu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, pesan yang disampaikan oleh Mary Hopkins ya ini. From Mary Hopkins kepada siapa? Kepada Amanda Corbell di HR department. Jadi ada pihak penelpon yang ingin menghubungi salah satu staf yang ada di hotel, yaitu tepatnya di HR department yang bernama Amanda Corbell. Nah, ini nomor telepon pihak penelpon tadi si Mary Hopkins ya, 0123456789. Ini hanya contoh ya, contoh dari phone number. Jadi PH di sini adalah phone number. Pesannya apa? Pesannya si Mrs. Hopkins ataupun si Ibu Hopkins ini tidak bisa memenuhi janjinya untuk bertemu malam ini ya. Artinya pihak si Mary Hopkins dan Amanda Corbell sudah membuat suatu janji ya, janji untuk bertemu atau mungkin janji untuk suatu urusan, dan itu akan dilaksanakan pada malam ini. Nah, sayangnya Mrs. Hopkins atau si Ibu Hopkins ini karena suatu hal yang mendesak akhirnya membuat beliau untuk mengurungkan niatnya memenuhi janji tersebut. Nah,
Kemudian si Nyonya Hopkins meminta si Amanda Corbell untuk segera menghubunginya, ya, to be called back, ya, ask to be called back, kan segera menghubunginya as soon as possible. Jadi ASAP di sini maksudnya adalah as soon as possible. Jadi, as soon as possible, sesegera mungkin, to arrange another time. Jadi Mrs. Hopkins atau Nyonya Hopkins meminta si Amanda Corbell untuk segera menghubunginya agar apa? Agar bisa reschedule atau menjadwalkan ulang appointment yang akan datang ataupun janji yang akan datang, ataupun ini adalah message takernya siapa? Message taker itu adalah pesan ini siapa yang menerima. Jadi staff yang sedang bekerja di sales telepon operator yang sedang menangani message record ini atau message form. Nama petugasnya siapa? Di sini ada Mark Spencer, departemennya dining room. Nah, di sini ada yang menarik di sini. Di contoh ini message formnya tidak hanya dihandle oleh petugas seksi telepon operator, tapi di sini departemennya adalah dining room. Nah, extensionnya untuk dining room adalah 9076. Tanggal berapa? Di sini sudah sebutkan 12/03/2005. Jadi tanggal 12 bulan 3 2005. Nah, ini yang paling penting adalah waktunya. Waktu penelpon itu menghubungi petugas jam berapa? Di sini 2:45 siang ya. Berikutnya, contoh berikutnya, ini message form. Nah, tadi kalau message record, ini message form, sama artinya. Caller itu adalah penelponnya si Mr. Andi Siregar. Callingnya ataupun pihak yang ingin dihubungi namanya Mr. Fahrur Assegaf. Nah, dari si penelpon tadi si Pak Andi Siregar itu dari perusahaan apa? Harasindo Oil Company. Jadi dari perusahaan minyak Harasindo ya. Nah, apa isi pesannya? Mr. Assegaf to call Mr. Andi Siregar back at 1 p.m. today. Jadi diminta agar Mr. Assegaf atau si callingnya tadi, Mr. Assegaf agar segera menghubungi Mr. Andi Siregar jam 1 siang hari ini. Nah, callback number itu nomor telepon yang bisa dihubungi kembali. Jadi nomor teleponnya Mr. Andi Siregar. Selanjutnya ada telepon message slip. Jadi tadi ada message form, message slip. Ini telepon message slip. Caller name, siapa nama penelponnya, Mr. Philip. Pesan ini untuk siapa? Nah, di sini tidak tertulis ya untuk siapanya. Anggaplah kita anggap pesannya untuk Mr. Budiman ya. Design and Company ya. Ini perusahaan apa? Dari perusahaan apa sih Mr. Philip ini? Nama kantornya ya, nama perusahaan tempat dia bekerja. Pesannya apa? Wanted to visit for discussing volunteer training program for employees of Fatima Group. Jadi si Mr. Philip ini ternyata ingin berkunjung untuk mendiskusikan program pelatihan untuk para volunteer, untuk para sukarelawan ya, for employees of Fatima Group. Jadi jam berapa si Mr. Philip menghubungi? Jam 9.45. Di sini juga tidak sebutkan AM atau PM, tapi kalau dia menggunakan 24 jam maka 9.45 di sini adalah AM ya. Namun sebaiknya jika kita menjadi petugas telepon operator, sebaiknya kita tuliskan apakah ini AM atau PM, kecuali memang standar yang diberlakukan di hotel tersebut menggunakan sistem 24 jam, maka 9.45 di sini pasti maksudnya adalah AM. Call received by. Nah, ini siapa yang menerimanya, petugasnya. Ini karena hanya sekedar contoh, maka di sini namanya dari tadi sama ya. Petugas yang menerima siapa? Yang menerima namanya Andi, teruskan Andi. Nah, ini begini. Misalkan Mr. Philip ini menghubungi dengan nomor kantor ya, maka pastinya callback numbernya bisa jadi berbeda. Nomor yang digunakan untuk menelpon di sini berbeda dengan nomor telepon yang dihubungi kembali. Nah, kecuali kalaupun sama, maka dikatakan same as above di sini ya. Jadi misalkan si Mr. Philip menghubungi telepon operator dengan nomor HP-nya, kemudian dia juga ingin dihubungi di nomor HP tersebut.
Maka kalau seperti itu tidak ada perbedaan. Selanjutnya guest message format. Nah, ini formatnya seperti ini secara umumnya. Ada hotel logonya, address dan segala macam. Nah, message for untuk siapa pesannya ini? Untuk Mr. Samuel di kamar nomor sekian sekian sekian. Nah, sebelumnya tidak ada room number-nya ya. Di contoh-contoh sebelumnya tidak disebutkan room number di sini. Di dua contoh sebelumnya tidak ada room number. Tetapi jika yang ingin dihubungi adalah tamu yang sedang menginap, maka ada baiknya kita tuliskan room number-nya. Jadi ada kolom ataupun ada ada bagian yang meminta untuk mengisikan room number atau nomor kamar tamu. Kan bisa jadi yang ingin dihubungi penelpon luar adalah orang yang sedang menginap di hotel kita. Nah, jadi di sini room number-nya dituliskan, kemudian tanggal berapa telepon ini dibuat. Di sini tanggal 26 Maret 2017, jam berapa? 12.15 ya. Ini HRS di situ maksudnya adalah hours ya, pukul 12.15. Nah, created by, nah ini siapa petugasnya? Petugas yang menerima telepon tersebut namanya siapa? Ini ada front desk, namanya David. Apa isi pesannya? Isi pesannya adalah Dear Mr. Samuel, while you were out, Mr. James telepon. Jadi yang menelpon siapa? Mr. James. Di sini meskipun tidak dituliskan ada kolom khusus untuk nama penelpon, akan tapi di sini disebutkan jelas ya, di bagian isi pesan disebutkan bahwa Mr. James menelpon si Mr. Samuel, akan tapi Mr. Samuel sedang tidak di tempat. Kemudian apa permintaannya? He had requested you to call him back. Jadi Mr. James meminta Mr. Samuel untuk menelponnya kembali. Kemana? Ke nomor telepon di bawah ini. Ini ada +1 2 3 4 5 sekian. Nah, itu dia contoh-contoh dari message form atau message slip. Nah, poin-poin yang tadi bisa kita lihat dari message form tadi yang sudah saya berikan contoh-contohnya, maka setidaknya ada 6 poin ini. Tolong diingat-ingat. Jadi setiap message form setidaknya memiliki 6 unsur ini. Apa saja unsur-unsur itu? Yang pertama adalah nama penelpon. Jelas, nama penelpon harus jelas. Siapa orang yang sedang menelpon? Ini yang harus kita tanyakan kepada penelpon kalau seandainya penelpon lupa menyebutkan identitasnya. Yang kedua, nomor telepon penelpon. Nah, baik itu nomor telepon ketika dia menelpon pada saat itu, ataupun nomor telepon callback number tadi, nomor telepon yang ingin dihubungi. Kemudian yang ketiga apa? Pesan penelpon. Nah, ini jelas isi pesannya apa. Nah, bagian intinya di sini. Jadi apa yang pesan yang ingin disampaikan oleh pihak penelpon kepada callee-nya atau orang yang ingin dihubunginya. Kemudian waktu menelpon, tanggal berapa, ya di situ harus jelas tanggal berapa telepon itu atau message form itu dibuat. Kemudian callee-nya atau sasaran yang ingin diteleponnya, orang yang ingin dihubunginya siapa, ditulis di situ. Kemudian baru petugas operator telepon, nama petugas yang sedang bertugas menangani message form juga harus ditulis. Nah, paling tidak ada 6 poin ini yang harus ada pada setiap message form atau message slip. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk mencoba untuk berlatih mengisi telepon message ataupun message form. Baik, sekarang saya akan demonstrasikan atau akan tunjukkan kepada kalian bagaimana cara mengisi sebuah lembar pesan atau message form, atau juga yang kita sebut dengan message slip atau message record. Nah, ini contoh yang saya berikan adalah message form yang digunakan di hotel kita. Nah, adapun poin-poin penting yang harus ada dalam sebuah lembar pesan ini sudah ada di sini, mulai dari sasaran yang ingin dihubungi di sini ya. Kemudian tanggal berapa pesan itu disampaikan atau diterima oleh petugas telepon operator, pukul berapa, di kamar berapa kalau seandainya sasaran yang ingin dihubungi itu merupakan tamu yang sedang menginap yang ingin ditelepon. Nah, tapi kalau seandainya sasaran tersebut merupakan staf yang sedang
bekerja, maka ini tentunya di sini kita tidak menggunakan room ya, tapi kita kosongkan saja, kita isi dengan departemennya. Misalkan yang ingin dihubungi adalah staff yang sedang bekerja di marketing department, maka nanti di sini kita tuliskan departemennya apa ya. Hanya saja ini formnya memang terkhusus untuk tamu ya, form ini dikhususkan untuk disampaikan kepada tamu yang sedang menginap di hotel. Nah, kemudian poin-poin lain yang harus ada di sini juga sudah ada, yaitu dari siapa pesan ini disampaikan. Ini during your absence, ini artinya selama Anda tidak ada, selama Anda tidak sedang di tempat. Nah, tadi ada orang yang menghubungi Anda. Nah, ini namanya siapa? Mr. or Mrs. Nah, di sini saya tuliskan MS. Kenapa? Karena MS itu tidak sama dengan MS ini bisa dua ya. MS itu bisa bisa berarti Mrs seperti ini atau Miss. Apa bedanya? Mrs itu artinya nyonya, sedangkan Miss itu nona. Ya, Mrs itu nyonya yang ini, sedangkan Miss itu nona. Nah, kalau kita menggunakan MS itu ketika kita tidak mengetahui secara jelas status pernikahan pihak penelpon. Jadi pihak penelponnya ini perempuan dan kita tidak tahu pasti apakah yang bersangkutan ini sudah menikah atau belum. Maka kita menggunakan yang general saja, yang umum, MS. Nah, MS ini bisa dua, bisa Mrs, bisa Miss ya. Bisa juga kita gunakan untuk tamu yang datang ke hotel tanpa ingin diketahui status pernikahan mereka. Jadi tamunya perempuan datang ke hotel dan kita tidak tahu atau dia tidak mau memberitahu terkait status pernikahannya, maka kita tuliskan MS. Nah, seperti itu ya. Jadi MS ini saya berikan MS seperti ini karena memang logikanya pihak penelpon tidak menanyakan secara detail sampai dengan status pernikahan, tidak. Maka kita gunakan MS yang umum. Jadi bisa untuk nona maupun nyonya. Kemudian di sini perusahaan apa? Kalau seandainya memang dia menelpon itu untuk urusan kantor atau perusahaannya, kita tuliskan nanti di sini. Tapi kalau itu untuk kepentingan pribadi bukan atas nama perusahaan, maka di sini kita kosongkan. Nah, phone ini yang saya masukkan di sini adalah callback number-nya ya. Jadi di sini yang saya masukkan adalah callback number atau nomor yang nomornya akan dihubungi kembali ketika pihak yang dihubungi sudah berada di hotel. Nah, callback number-nya ini apa? Karena bisa jadi ketika pihak menelpon itu menelpon menggunakan nomor kantor. Jadi ketika sebelumnya ingin menghubungi tamu yang sedang menginap, dia menggunakan nomor telepon kantor. Nah, tapi selanjutnya dia ingin dihubungi kembali di nomor pribadinya, di nomor selulernya. Nah, itu jadi yang callback numbernya di sini, phone di sini maksudnya adalah callback numbernya. Jadi nomor telepon yang akan kita hubungi kembali. Nah, isi pesan ini yang paling penting di sini. Isi pesannya apa? Apakah mungkin pihak penelpon ingin mengadakan suatu meeting dengan pihak yang ditelepon, ataukah mungkin ada suatu janji mengadakan suatu rapat ya, ataupun ingin mengadakan suatu acara bersama. Nah, ini sangat beragam ya. Jadi isi pesannya ini ya situasional, sangat bergantung dengan apa yang disampaikan pihak penelpon. Kontennya sangat umum sekali. Apapun itu nanti kita tuliskan di sini di message. Kemudian siapa pihak yang sedang bertugas di situ? Petugas telepon operatornya siapa namanya? Nah, kemudian level of importance. Level of importance itu adalah tingkat urgensi dari pesan yang disampaikan. Apakah pihak penelpon ingin segera disampaikan kepada pihak sasaran yang ditelepon saat itu juga ketika pihak yang ditelepon itu sudah hadir atau sudah datang di hotel, atau dia ingin dia tidak terlalu dia biasa-biasa saja, artinya tidak terlalu mendesak pihak telepon operator untuk segera menyampaikan, artinya bisa disampaikan kapan-kapan. Nah, ini berarti levelnya low bahkan ya. Tapi kalau seandainya dia tidak terlalu mendesak tapi juga jangan terlalu santai, maka tingkatnya medium. Nah, ini jadi tingkat urgensi di sini kita tulis apakah sangat-sangat mendesak atau
tidak terlalu mendesak atau ya biasa-biasa saja. Artinya tidak perlu ditindaklanjuti segera. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita isi langsung ya. Ini mohon kalian perhatikan karena nanti akan saya tugaskan kalian untuk mengisi message form. Filenya nanti akan saya kirimkan di Google Classroom dan kalian akan diminta untuk mengisi. Nah, ini maka demonstrasi pada video ini tolong diperhatikan. Nah, yang pertama itu kepada siapa? Sebagai pihak telepon operator, kita harus memastikan kepada siapa pesan ini ingin disampaikan. Nah, misalkan ingin disampaikan ke kita anggap namanya Erik ya. Erik ini ada di kamar misalkan 202. Nah, karena di Edotel hanya ada dua lantai ya, dengan 4 kamar. Dia ada di lantai kedua, nomor kamarnya nomor 2 ya. Kemudian tanggal berapa? Nah, penulisan tanggal sangat umum menggunakan 2 digit yang menggunakan slash biasanya. Kita taruhlah tanggal hari ini tanggal 24/09/21 seperti ini. Adapun sistem yang lain jika menggunakan American system ya, bulan disebutkan terlebih dahulu baru kemudian D-nya atau tanggalnya. Jadi 09/24/21. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Tidak usah debat karena dua-duanya benar. Baik yang seperti ini menggunakan British atau yang American, dua-duanya benar, bergantung mana sistem yang biasa digunakan di hotel tempat kita bekerja. Jadi baik yang bulan duluan baru kemudian harinya atau hari duluan baru kemudian bulan, tidak ada masalah. Jelas pembedanya bagaimana? Pembedanya seperti ini contohnya. Ini yang kalau seandainya pun yang di depan ini kita anggap bulan, ini sangat tidak masuk akal karena tidak akan mungkin ada bulan sampai 24 hitungannya. Ya, bulan itu hanya sampai 12 ya. Jadi ketika sudah ada bilangan yang besar seperti ini tidak akan mungkin bahwa yang ini yang di depan dimaksud itu bulan, pasti tanggal ya. Kemudian pukul berapa? Kita anggap misalkan pukul 9 pagi. Kita anggap pukul 9 pagi ya. Berarti kita menggunakan AM. Nah, jika yang sistem tanggalnya atau sistem jamnya menggunakan hitungan 24 jam, maka tidak perlu menggunakan AM atau PM. Misalkan pukul 13.00 itu pasti jam 1 PM ya. Jadi kalau dia menggunakan sistem 24 jam tidak perlu lagi menggunakan AM atau PM. Tapi kalau dia menggunakan sistem 12 jam, maka AM atau PM itu wajib dituliskan. Nah, kepada siapa? Jadi selama Anda tidak ada tadi ada, maaf di sini pihak penelponnya ya, callernya. Ada pihak yang menelpon Anda, namanya misalkan kita anggap namanya Bianca ya. Bianca. Nah, di sini nanti kita lingkari ya. Kita lingkari atau kita coret salah satu. Nah, karena dia adalah perempuan, maka yang Mister kita coret. Kemudian dari perusahaan apa? Kalau memang dia atas putusan perusahaan ya, menelpon karena keperluan kantor, kita tuliskan nama kantornya apa. Misalkan Tifla Enterprise, yang ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garment atau baju ya. Nomornya berapa? Untuk di Indonesia sangat lazim kita menggunakan istilah 0 ya, seperti itu. Tapi untuk internasionalnya kita bisa menggunakan kode negara kita. Kode negara kita itu awalnya adalah 62. Jadi 08 misalkan 12. Nah, kemudian 768 ya 7654321 misal. Ini contohnya. Contoh nomornya. Nah, di sini adalah sekali lagi saya katakan adalah callback numbernya atau nomor yang ingin dihubungi kembali. Karena tadi si Mr. Eric tidak bertempat, maka Mr. Bianca ingin ditelepon ke nomor ini. Pastikan itu adalah callback numbernya. Jangan sampai antara nomor kantor dengan callback numbernya berbeda. Kalau berbeda nanti salah sambung nanti ya. Tamu kita nanti malah menghubungi kantor. Nah, siapa tahu yang bersangkutan sudah pulang. Jadi callback namanya kita pastikan apakah masih sama dengan nomor yang digunakan ketika menelpon atau sudah berbeda. Ini kita pastikan. Message formnya, isi pesannya apa? Ini sangat bergantung dengan apa yang disampaikan oleh pihak penelpon ya. Misalkan pihak penelpon ingin
Mr. Eric ini menelponnya kembali. Jadi kita tuliskan seperti ini. Miss Bianca requested you to call her back at jam berapa? Misalkan at 2 PM ya. Seperti itu contohnya. Mr. Bianca meminta Anda untuk menghubunginya kembali pukul 2 siang. Nah, di sini kita menggunakan simple past tense. Kenapa? Karena memang asumsinya ketika pihak telepon operator menyampaikan ke pihak yang sasaran yang ditelepon itu pasti sudah lampau. Tidak mungkin ketika kita menyampaikan ke tamu kita itu dalam posisinya Miss Bianca-nya ini masih menelpon. Tidak mungkin ya, pasti sesuatu yang sudah lampau. Ya, maka kita menggunakan simple past tense di sini, atau kita juga bisa menggunakan past perfect tense. Ya, kita pakai past tense saja sudah cukup. Taken by, siapa nama petugasnya? Anggap saja nama petugasnya itu Doni. Nah, seperti ini. Nah, level of importance, nah, tingkat urgensinya seperti apa? Tingkat urgensinya apakah penting ya, atau tidak terlalu penting, artinya standar saja, biasa saja, atau ya bahkan tidak perlu ditindaklanjuti segera, atau low. Jadi apakah sangat-sangat mendesak, atau mendesak saja, atau tidak terlalu mendesak. Nah, ini kita pastikan juga kepada pihak penelpon. Nah, ini cukup sekian contoh demonstrasi penulisan atau pengisian message form. Nah, silakan kalian tonton video berikutnya yang berisi rekaman percakapan antara pihak penelpon dengan pihak telepon operator. Nah, di situ nanti ada contoh percakapannya dan kalian akan diminta untuk mengisi message form seperti ini. Jadi dari video percakapan yang akan saya upload di video berikutnya itu nanti kalian akan diminta untuk untuk mengisi message form yang akan saya kirimkan formnya di Google Classroom. Jadi silakan di-download, kemudian boleh kalian print out atau boleh kalian kalian gambar ulang juga boleh. Kalian gambar ulang di buku atau boleh kalian print out ya, kemudian kalian isi ya. Kalau seandainya kalian mau mengeditnya, karena ini bentuknya yang saya kirim adalah bentuk PDF, itu juga boleh ya. Silakan kalau nanti kalian diisi sesuai dengan percakapan. Jangan lupa juga untuk mengisi nama lengkap kalian dan juga kelas ya. Tuliskan nama lengkap dan kelas di kolom komentar di video kita ini ya, untuk menandakan bahwa kalian hadir ketika saya menjelaskan ini. Jadi tuliskan nama lengkap kalian dan juga komen. Tolong jangan di skip video saya, karena setiap materi yang saya sampaikan, setiap detail materi yang saya sampaikan itu penting untuk diperhatikan. Dan juga saya akan berterima kasih juga kepada kalian jika ingin mensubscribe ya, like dan subscribe di setiap video yang saya share. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ditonton video berikutnya terkait percakapan ya antara pihak penelpon dengan petugas telepon operator yang nantinya akan ditugaskan kepada kalian. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.